Yudhhiruhu ala dini kulihi wa kafa billahi syahida. Salatu wassalam ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah kita bertemu kembali, guys. Sudah 2 pekan kayaknya, kita hampir seperti 2 pekan, karena Kamis 2 pekan lalu kita terakhir bertemu di kajian taklim online berbagi 20 bersama Ustazah Meti Astuti, ya. Alhamdulillah kita bertemu kembali nih di 3 Maret ya. Masya Allah, luar biasa bisa kembali bersua. Dan kali ini kita akan kedatangan tamu spesial juga, ya. Ini Mas Giri Sulandar. Beliau merupakan salah satu konsultan expert ya di bidang keuangan Islam dan syariah planner, ya, syariah keuangan planner, dan telah hadir di tengah-tengah kita. Kita sapa dulu bersama. Assalamualaikum Mas Giri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Mas Giri? Alhamdulillah, baik-baik. Alhamdulillah, Masya Allah. Posisi sedang di mana, Mas? Di rumah. Oh, Masya Allah, di rumah. Ya. Gitu. Hujan nggak di sana? Oh, di sini barusan aja, barusan hujan. Di Sleman ya hujan. Masya Allah. Ya. Di Hampara kan sisi selatan, jadi di sini juga terjadi hujan di Jogja. Masya Allah. Kita selalu berkahi dalam kajian malam ini, ya. Insya Allah Mas Giri ini sendiri merupakan CEO Beruang Halal. Masya Allah, luar biasa, juga sebagai konsultan expert di bidang syariah keuangan planner, ya. Dan beliau ini sudah menjadi konsultan di berbagai lembaga, misalnya Chevron Indonesia, terus juga ada Sun Life Financial Indonesia, Tupperware, Stan, UI, TV One, Next Hoster, Disperindak, dan berbagai macam lembaga yang luar biasa, ya. Dan kita kali ini akan membahas pada acara yang dimana tema kita pada malam hari ini adalah keuangan Islam, yang maknanya kita akan mengidentifikasi bagaimana sih rintangan yang terjadi pada hari ini, ya. Apakah kita juga sudah melihat bagaimana kita bisa menggunakan atau melihat sisi keuangan Islam itu sebagai solusi dari permasalahan finansial kita. Baik, Mas Giri, apakah bisa dimulai? Boleh, monggo, saya ngikut aja. Oke, siap, ya. Saya jadian host dulu, ya. Ya, silakan. Oke, baik, kepada Mas Giri, kami persilakan. Oke, sebentar, saya izin share screen, ya. Oke, Mas. Masuk? Alhamdulillah sudah masuk. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhiruhu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah kita dapat dipertemukan, ya. Alhamdulillah di dalam kondisi yang insyaallah semua sehat, dan ternyata masya Allah ini dari berbagai wilayah di Indonesia, ya. Iya, benar sekali nih, Mas. Paling jauh dari mana ini, ya? Ayo, bisa absen, Ge, Bapak, Ibu, Kakak. Coba dicek dulu siapa yang paling jauh. Tadi yang dari mana? Dari Kalimantan? Ada yang dari Kalimantan? Masya Allah. Ada biasanya. Tuh, ada yang dari Bandung, Semarang. Semarang, ya. Alhamdulillah Semarang. Istri saya dari Semarang. Minggu depan saya ke Semarang, insya Allah. Masya Allah. Saya dari Sulawesi Tenggara. Masya Allah, Sulawesi Tenggara. Salam kenal, Ibu, ya. Alhamdulillah, dimanapun rekan-rekan semua berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah di hari ini, di tanggal 3 Maret ya 2024. Alhamdulillah kita dipertemukan dalam kondisi insya Allah sehat walafiat, dan juga atas izin Allah semoga apa yang diterima oleh rekan-rekan di sini, apa yang saya sharingkan nanti itu bermanfaat buat kita semua, ya. Insya Allah.
Dan juga tak lupa salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga kita semua yang hadir di sini dalam majelis ilmu ini insya Allah diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat di yaumul akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, buat rekan-rekan semuanya, ini sebelum saya mulai, saya ini ada satu video yang akan saya share. Biasanya kalau saya share Zoom ini audionya nggak keluar, tapi semoga hari ini keluar ya. Insya Allah. Oke, sebentar. Masih belum keluar, Mas. Mungkin pakai share screen yang eh, ada advance gitu ya biasanya. Masuk nggak ya? Enggak ya? Suaranya belum masuk dan Oh, oke. agak kesendat. Baik, kita skip aja berarti ya. Biasa emang kalau di Zoom agak. Oke, baik rekan-rekan semuanya. Alhamdulillah sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada siswa Hamfara yang telah mengundang kami gitu ya untuk sharing pada hari ini. Dan kami sangat senang sekali untuk bisa sharing kepada rekan-rekan semuanya. Dan semoga ya tadi saya sampaikan di awal, semoga apa yang saya sampaikan ini nanti bisa mendapatkan apa ya, rekan-rekan bisa dapat masukan ya gitu ya, bisa dapat ilmu baru, dapat insight-insight baru gitu ya, yang bisa digunakan di dalam kehidupan sehari-hari gitu. Tapi juga bisa digunakan juga untuk masyarakat umum, untuk rekan-rekan sekitar gitu ya. Jadi tidak hanya sampai di rekan-rekan aja, tapi harapan kita adalah tapi juga bisa disampaikan kepada teman-teman, saudara dan seterusnya gitu ya. Nah, sebelum kita mulai gitu, saya mau cerita sedikit. Jadi beberapa waktu yang lalu kami dikasih kesempatan untuk ngisi di sebuah sekolah gitu ya, SMPIT. Jadi SMP Islam Terpadu di Yogyakarta. Ini untuk grade-nya juga cukup bagus gitu ya, grade A, B begitu. Nah, terus kami ngisi bukan untuk guru-gurunya, bukan untuk karyawannya, tapi yang menarik adalah untuk siswanya gitu ya, untuk siswa kelas 1 SMP waktu itu. Nah, jadi satu hal yang menarik adalah begini. Ternyata ketika saya di situ sharing gitu ya selama 2 hari, gitu. Ternyata memang ada beberapa yang menurut saya karena kan begini rekan-rekan. Jadi perjalanannya itu saya di dunia ini, di dunia perencanaan keuangan itu tuh tadi disebutkan ya, itu sejak tahun 2013. Sejak tahun 2013. Tapi waktu itu konvensional. Gitu ya. Jadi saya konvensional ngambil sertifikasi di Jakarta waktu itu, lalu langsung bertugas untuk menjadi seorang trainer dan juga menjadi seorang konsultan menangani berbagai macam jenis klien gitu. Tapi tidak ada yang syariah tentu saja karena bentuknya konvensional. Sering jalan waktu akhirnya saya belajar muamalah beberapa tahun belakangan ini. Terus akhirnya ya udah saya bergerak yang tadinya konven, saya bergerak ke syariah. Nah, di dalam pemahaman saya ketika saya belajar, orang itu apalagi sekolah Islam gitu, di dalam pandangan saya adalah belajar tentang muamalah itu suatu hal yang umum, yang common, sesuatu hal yang sering didengar oleh orang gitu ya. Terlebih kalau misalkan sekolahnya ini Islam terpadu. Tapi ternyata enggak. Di situ yang bikin saya menarik. Ternyata ketika saya sebut kata muamalah, satu kelas bertanya, "Mas, muamalah itu apa ya?" Gitu. Ini jadi satu hal yang menarik buat saya. Oh, ternyata memang muamalah itu ada satu hal yang mungkin cukup asing. Kalau saya jelas asing dulu ya, karena saya nggak bersinggungan dengan itu gitu. Tapi ternyata ketika saya rasa itu adalah masalah ini terjadi di usia-usia produktif, di usia-usia sudah mulai bekerja gitu ya sampai nanti usia pensiun, tapi ternyata enggak. Ternyata di bawah itu yang sekolah di sekolah Islam juga ternyata masih awam dengan kata muamalah gitu ya. Nah, itu semakin membuat saya semangat untuk saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk sharing semua hal tentang berhubungan dengan apa yang saya tahu, berhubungan dengan perencanaan keuangan syariah, berhubungan dengan muamalah gitu ya. Nah, itu opening aja. Jadi saya mau sharing ke teman-teman seperti itu. Oke. Judulnya hari ini tuh cukup saya bilang ke
ke panitianya, Mas, ini judulnya kayak judul tesis ya Mas ya, kayak agak berat gitu, mengalahkan rintangan finansial dengan cemerlang gitu ya. Ya, tapi insya Allah saya bisa sampaikan gitu ya, apa yang bisa saya sampaikan insya Allah bisa diterima oleh teman-teman. Oke. Nah, sebelumnya saya mau kenalan dulu. Jadi apa itu beruang halal? Beruang halal apakah eh, bentuknya seekor binatang beruang yang sudah dihalalkan gitu ya? Tapi ternyata enggak. Beruang halal itu sebuah perusahaan yang saya dirikan gitu ya, dan juga saya pimpin. Ini adalah sebuah perusahaan jasa konsultan dan pelatihan gitu ya rekan-rekan semuanya, dengan nama brand Beruang Halal gitu. Fokusnya memberikan edukasi dan juga konsultasi semua berhubungan dengan syariah, insya Allah gitu ya. Mulai dari perencanaan keuangan, mulai dari bisnis setup, mulai dari laporan keuangan dan seterusnya gitu ya. Dan jasa yang memberikan ini kurang lebih, dan juga kalau tadi disebutkan ada beberapa, ya ini kurang lebih beberapa logo yang bisa saya ambil dan saya bisa cantumkan di sini ya, kurang lebih begitu. Nah, lalu kenalan sedikit, nama saya Giri Sulandar, gitu. Tadi saya sudah sebut sejak tahun 2013 saya masuk ke dunia ini. Tapi sebelumnya saya sudah berada di industri keuangan, gitu ya. Saya sempat beberapa tahun di asuransi, gitu. Beberapa tahun di asuransi, lalu belajar, mengambil sertifikasi sampai sekarang muamalah. Jadi insya Allah saya paham tentang kenapa asuransi itu tidak diperbolehkan dalam Islam, gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Baik. Nah, kita akan mulai. Insya Allah sharing malam hari ini adalah saya akan bagi menjadi 3 chapter. Gitu. Dan harapan saya adalah nanti akan ada banyak diskusi. Gitu ya. Akan banyak diskusi, ada banyak pertanyaan dan segala macam. Semoga ketika apa yang saya bisa sampaikan, saya jawab. Kalau belum, nanti mungkin kita diskusi di lain kesempatan atau nanti bisa via DM gitu. Monggo silakan. Nah, di chapter yang pertama, teman-teman semua, saya akan membuka beberapa fakta yang terjadi di negeri ini, di Indonesia. Fakta yang membuat ternyata kondisi keuangan gitu itu menjadi tidak baik-baik saja. Fakta yang membuat banyak sekali kasus-kasus yang kita lihat di sosial media, kita lihat di berita gitu ya, kita lihat dimanapun yang ternyata ini tuh yang membuat seseorang itu akhirnya tidak baik-baik saja dalam hal keuangan. Mari kita lihat yang pertama. Teman-teman tahu nggak, di tahun 2023 itu dalam waktu kurun 1 tahun aja, ini bahkan ini nggak sampai, ini kalau datanya dari Januari sampai bulan Mei, gitu ya, itu sudah ada 3.900 aduan kasus pinjol ilegal. Gitu. Di data yang sebelumnya, saya sempat menemui 119.000 kasus aduan pinjol ilegal. Gitu ya. Itu yang ngadu. Bagaimana yang nggak ngadu? Gitu ya. Jadi banyak nggak? Banyak banget. Padahal kalau kita lihat, pinjol itu sebenarnya muncul tahun berapa sih? Gitu ya. Pinjol itu kan belum sampai 10 tahun ya. Pinjol belum sampai 10 tahun. Tapi ternyata di situ orang-orang yang akhirnya, perusahaan-perusahaan yang akhirnya menelurkan sebuah produk yang nama pinjaman online tanpa anggunan, tanpa syarat yang memberatkan, tanpa BI checking di awal gitu ya, itu ternyata menjadi suatu hal yang sangat gurih gitu, bagi kebanyakan masyarakat Indonesia yang notabene adalah yang pengen banget uang cepat. Di data yang lain, saya menemukan bahwasanya ternyata aduan-aduan ini atau orang-orang yang terjerat kasus pinjol ini, itu yang cukup bikin sedih adalah lebih dari 60% itu uang yang dipinjam itu kurang dari 1 juta rupiah. Gitu. Jadi orang minjem pinjol itu kurang dari 1 juta, gitu ya. Terus terjerat sampai akhirnya harus bayar yang tadinya 1 juta, harus bayar sampai 5 juta, 10 juta, bahkan lebih. Gitu ya. Karena memang sangat menggiurkan. Hanya foto aja sama KTP gitu ya, cekrek gitu, dalam sekian menit cair. Tapi gitu ya, tapi ketika telat itu bunganya per hari hitungnya, gitu ya. Gitu. Itu luar biasa, cukup bikin orang, bukan cukup bikin, memang bikin orang sangat tercekik gitu. Endingnya apa? Endingnya saya pernah nemuin kasus begini. Gali lubang tutup lubang. Orang pinjol gitu ya. Awalnya sih katanya untuk kebutuhan bisnis gitu, atau misalkan untuk menutupi kebutuhan supplier gitu. Itu aja udah salah gitu. Atau misalkan
untuk kebutuhan-kebutuhan pribadi. Nanti setelah ini ada fakta-fakta yang cukup pencengangan lagi. Kebutuhan-kebutuhan pribadi. Nah, ketika dia pinjam dengan harapan uang yang tadi dipinjam dari pinjol itu bisa dia lipat gandakan. Nah, kebanyakan orang tuh lupa bahwasanya kalau misalkan hubungannya sama bisnis aja ya, hubungan sama bisnis, kalau kita hutang dengan bunga, dengan riba, itu cicilannya kan pasti. Gitu kan? Cicilan itu kan pasti. Pasti, misalkan kita nggak usah ngomongin pinjol, kita misalkan pinjaman di lembaga finansial atau lembaga ribawi lainnya, misalnya gitu. Pinjam 1 juta rupiah, itu sudah pasti ada bunganya, dan setiap bulan sudah pasti ada cicilannya. Gitu ya. Lembaga tersebut tuh nggak peduli mau bisnisnya turun, mau bisnisnya nggak jalan, mau nggak untung, nggak peduli. Yang jelas kamu udah pinjam tempatku, berarti bulan depan kamu harus bayar. Gitu. Nah, orang lupa di situ. Sedangkan di sebaliknya, ketika orang ngambil uang untuk modal, orang tuh berharap apa? Uang berharap keuntungan. Padahal keuntungan itu tidak pasti. Siapa yang bisa jamin bulan pertama langsung bisa balik modal? Nggak ada yang bisa. Siapa yang juga bisa menjamin ketika bulan pertama udah awal dari modal semuanya full hutang, bulan pertama itu sudah bisa nyicil. Dari apa? Dari nilai profit nih. Belum tentu juga. Gitu ya. Nah, tapi orang lupa di situ. Kenapa? Karena tergiur. Terlebih ketika orang sudah mulai sudah mulai jadi member dalam tanda kutip, member sebuah lembaga perbankan misalkan gitu. Orang kan dengan mudah gitu menawarkan dan bahkan mentop up lebih besar. Itu banyak gitu ya yang terjadi di teman-teman pengusaha itu yang teman-teman saya yang sebelum hijrah itu banyak sekali. Ketika misalkan dia mau buka bisnis baru atau misalkan memperbesar bisnisnya, terus dia mencoba mengappraisal gitu ya, kira-kira kebutuhannya saya 100 juta cukup deh dengan kondisi ini 100 juta. Tapi ketika masuk ke bank apakah langsung ditawarkan 100 juta? Nggak mungkin. Bank itu pasti akan menawarkan 1,5 sampai 3 kali lipat. Gitu ya. Sayang mas, gitu. 100 juta doang. Ini kayaknya bisa deh. Kalau appraisal ini bisa sampai 300 juta. Loh, buat apa uangnya gede banget? Ditawar lagi, mas. Kan mas ngebesarin bisnis kan pasti juga butuh yang lain kan. Butuh biaya operasional lain, butuh tambah ini, tambah itu, dan seterusnya. Akhirnya yang tadinya ada angkanya yang sudah dia bikin itu sudah jauh kemana-mana. Padahal yang di awal dia bikin rencana keuangan itu untuk mencicil dengan 100 juta. Tapi ketika turun 300 juta, cicilannya jadi 3 kali lipat. Gitu. Nah itu banyak orang lupa. Sehingga apa? Sehingga kalau dari segi gaya hidup, dari segi kehidupannya biasanya meningkatnya drastis. Yang tadinya naik motor bisa beli mobil, yang tadinya mobilnya biasa aja bisa jadi yang mobil baru dan seterusnya begitu. Tapi secara bisnis itu terganggu dan akhirnya terjerat. Gitu ya. Nah, itu yang pertama, teman-teman. Nah, yang kedua, teman-teman tahu nggak? Di tahun 2023 lalu itu kan ada Coldplay, gitu ya. Sebuah band yang cukup kontroversial, gitu ya, yang masuk ke Indonesia. Ternyata kedatangan Coldplay itu meningkatkan omset pinjol. Gitu. Tahun 2023 itu menurut CNBC Indonesia itu meningkat. Kenapa? Karena dengan adanya Coldplay, orang berbondong-bondong pengen beli tiket konser, tapi nggak punya duit, gitu ya. Tapi dia pengen eksis, karena belum tentu orang yang datang, band yang datang ke Indonesia ini ditonton oleh orang-orang yang ngerti bandnya. Gitu ya. Itu miris banget. Kenapa? Biar dia nggak ketinggalan sama teman-temannya. Biar dia nggak ketinggalan eksis, biar dia bisa posting di Twitter, dia bisa posting di Instagram dan seluruh sosial media lainnya. Dan ini terjadi, gitu. Ternyata banyak sekali dan promo-promo terjadi di berbagai aplikasi pinjaman online. Bagi yang mau beli tiket Coldplay nanti dapat ini bla 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 dan seterusnya. Dan ini meningkatkan omset dari pinjol itu sendiri. Nah, fakta yang ketiga kita lihat. Ini cukup bikin sedih. Rekan-rekan tahu di tahun 2023 itu ada kasus pembunuhan mahasiswa UI. Itu kenapa? Karena terjerat pinjol. Dan ternyata kenapa dia dibunuh? Karena ternyata dia itu trading kripto, gitu ya, trading kripto. Lalu menceritakan kepada teman-temannya, entah faktanya bagaimana secara detail, tapi yang jelas ada 2 orang mahasiswa lainnya itu pinjam uang ke pinjol
gitu ya. Dengan harapan temennya tadi yang dibunuh itu, yang jadi korban itu bisa mentradingkan uang yang dia pinjam dari pinjol. Yang tadi saya ceritakan di depan, dia lupa, dia pokoknya bayangannya adalah pengen uang cepet, pengen apa namanya bisa eksis, pengen bisa beli segala sesuatu yang dia belum bisa beli sebelumnya gitu ya. Terus dia pengen flexing dan seterusnya. Gitu. Akhirnya terjadilah kasus ini. Ini kasus yang kelihatan. Sedangkan kasus-kasus yang tidak kelihatan, yang bunuh diri, yang apa segala macam itu ternyata banyak di Indonesia. Ketika saya ngulik berbagai data ternyata banyak dan ini cukup menyedihkan. Setelah ditanya, kebanyakan dari mereka orang-orang usia muda itu tujuannya nggak lebih dari cuma hanya apa ya, ingin menyelesaikan semua keinginannya. Apakah mereka kebutuhannya? Enggak. Enggak. Kenapa? Karena sebelum adanya pinjol, kebutuhan mereka itu tercukupi. Tapi sejak adanya pinjol, semuanya jadi butuh, semuanya jadi pengen. Sehingga semua mengakses. Gitu ya. Dan semua aplikasi kalau rekan-rekan lihat, dari semua aplikasi belanja yang ada di handphone rekan-rekan semuanya, gitu ya, hijau, orange semuanya itu semuanya kasih fasilitas pinjaman. Dan itu cukup menggiurkan sekali gitu ya. Bisa sekali klik 25 juta, sekali klik 10 juta dan seterusnya. Ya. Nah, kita lihat fakta yang lain. Di tahun 2021 sampai dari 2011 sampai 2021 berarti kurun waktu 10 tahun gitu ya. Dari Satgas Waspada Investasi itu ternyata total kerugian investasi bodong itu sampai 117 triliun. Banyak nggak? Banyak banget. Yang cukup menyedihkan adalah investasi bodong itu supply demand-nya tinggi. Balik lagi. Jadi kalau sama pinjol sebenarnya 11-12. Kalau yang satu pinjol itu dapat duitnya cepat hanya dengan foto KTP aja. Kalau investasi bodong juga berharap uang cepat. Pasti skemanya semuanya sama, pakai Ponzi scheme. Saya ngomong tentang investasi bodong tuh di Bloomberg TV tahun 2013. Sama kasusnya, tapi beda bentuk produknya aja. Dulu kalau misalkan rekan-rekan pernah dengar ada namanya Koperasi Langit Biru lah, terus ada namanya bisnis apa ternak lele lah, terus juga ada travel inilah dan seterusnya sama. Sekarang geser karena sekarang modelnya kripto muncul tuh robot trading. Scamnya sama. Tapi banyak juga orang yang kena. Endingnya apa? Endingnya sama. Banyak orang yang akhirnya terjerat hutang dari sini. Endingnya nanti sampai dengan dia bunuh diri dan seterusnya gitu ya. Karena nggak kuat. Nah, di fakta yang lain juga dikatakan bahwasanya ternyata ini cukup bikin saya sedih juga. 70% pengusaha Indonesia itu financially incompetence. Ternyata secara finansial mereka incompetence. Mungkin banyak sekali orang luar sana, pengusaha-pengusaha yang secara bisnis besar. Dia kalau cari uang mudah, gitu ya. Dia jualannya jago, gitu ya. Terus dia mau pokoknya apa saja yang dia pegang jadi uang lah. Gitu. Tapi belum tentu ternyata mencari uang yang besar itu sebanding dengan orang yang mengelola keuangan dengan benar. Beberapa klien yang saya temui, gitu ya, itu kondisinya juga demikian ternyata. Banyak rekan-rekan gitu ya, klien-klien yang saya temui itu pengusaha-pengusaha UMKM gitu, secara bisnis bagus, gitu. Secara market juga bagus, jualannya bagus dan seterusnya. Tapi ternyata keluhannya sama, Mas saya kok profitnya kayak segini, ada masalah deh sama bisnis gitu ya. Setelah kita cek bisnisnya nggak ada masalah, gitu ya. Terus ada lagi yang lain. Mas saya punya profit gitu. Ini sebuah rumah makan di daerah Ciamis kalau nggak salah di Jawa Barat gitu. Saya punya profit itu sekitar 60 sampai 150 juta Mas, profit ya setiap bulan. Gitu. Tapi dia nggak punya tabungan. Ada. Ada juga orang yang punya apa? Kontraktor, punya bisnis properti, bahkan dia punya perumahan. Jadi dia punya beberapa rumah begitu. Ditambah dengan dia tambah bisnisnya desain interior, dia bilang saya juga nggak bisa punya tabungan, kayaknya bisnis saya bermasalah deh. Setelah dicek bisnisnya nggak bermasalah. Terus apa yang bermasalah? Ownernya ternyata. Makanya data ini bisa dibilang valid gitu ya.
Ternyata banyak sekali orang-orang Indonesia, pengusaha-pengusaha Indonesia yang financial incompetent. Efeknya apa? Efeknya ketika dia tidak bangun bisnisnya sistemnya dengan baik, efeknya bisnisnya hanya dilihat sebagai sapi perah saja, cash cow saja, gitu ya. Jadi dia nggak melihat bisnis itu, tidak lagi melihat bisnis itu sebagai sesuatu yang harus dia pupuk, dia besarkan selayaknya kita membesarkan anak, gitu ya, harus dijaga baik-baik dan seterusnya. Ini harus menjadi keberkahan buat semua dan seterusnya. Enggak lagi. Kenapa? Karena dia hanya ingin memuaskan hasrat-hasrat dia secara pribadi di keuangan dia. Nah, ini yang terjadi. Fakta-fakta ini mengatakan bahwasanya ya bisa dibilang ini sebuah warning besar buat kita semua. Pertanyaannya, kenapa hal ini bisa terjadi? Kenapa hal ini bisa terjadi? Apakah karena dari kitanya, apakah karena mungkin pemerintahnya tidak memberikan edukasi dengan baik, gitu ya? Atau apakah memang tidak ada regulasi yang membatasi orang untuk bisa mengambil pinjol misalkan, gitu ya, mengambil pinjaman dengan cara yang benar misalkan, gitu ya, dan seterusnya? Apakah kayak gitu? Nah, ini menjadi pertanyaan besar buat kita semua. Nanti kita belajar dari sini, insya Allah. Nah, kita masuk ke chapter yang kedua. Ternyata ada beberapa faktor yang menyebabkan fakta-fakta yang tadi saya sampaikan di depan itu terjadi. Ini beberapa yang saya gali. Dan yang pertama adalah dari data CNBC Indonesia di tahun 2020, ternyata hanya 37% saja tingkat literasi keuangan di Indonesia. Jadi di tahun 2023 gitu, ini angka ini tidak bergerak banyak. Tidak bergerak banyak. Ya sekitar 40% gitu ya, kurang lebih tingkat literasi keuangan di Indonesia. Jadi ternyata banyak sekali orang yang belum melek secara finansial. Pertanyaannya, kalau secara konvensional saja belum melek, terus bagaimana dengan literasi keuangan syariah? Apakah angkanya 37% atau bahkan di bawahnya? Nah, kalau dari fakta yang saya temui di lapangan, kayaknya jauh berada di bawahnya. Padahal mayoritas dari kita di Indonesia ini Muslim katanya, gitu ya. Nah, ini menjadi sebuah pertanyaan besar buat kita semua. Gitu. Terus selanjutnya, nah ini ada sebuah data dari OJK. Kita lihat milenial di Indonesia. Milenial Indonesia itu dari usia 18 sampai 25%, 18 sampai 25 tahun gitu ya. Ini angkanya di 32%. Sedangkan 25 hingga 35 angkanya 33%. Sekarang itu sebenarnya dibantu dengan sosial media. Semua orang bisa mengakses Instagram, TikTok, YouTube gitu ya. Semua orang bisa mengakses. Ketika misalkan rekan-rekan punya ketertarikan tentang keuangan, tinggal di search aja, itu nanti keluar tuh datanya banyak banget tentang keuangan. Nah, tapi harus difilter juga, karena ternyata banyak juga, nggak sedikit juga orang yang dalam tanda kutip itu kemakan kemakan informasi yang ternyata menyesatkan. Contoh misalkan beberapa tahun lalu teman-teman mungkin kalau ngikutin yang flexing gitu ya Indra Kents, terus ada siapa lagi gitu, dan ada rekan-rekan yang lain di belakangnya gitu ya. Itu secara konten bagus Pak, secara konten bagus, secara penampilan juga menarik gitu ya, sehingga orang tergoda untuk apa? Untuk trading dan seterusnya dan seterusnya. Padahal dia lupa untuk sampai ke arah situ ada beberapa poin yang harus dia lewatin. Tapi orang mau terus jalur, pengennya apa? Pengennya kayak dia, pengennya kayak siapa yang dia lihat di sosial media. Kalau dia bisa, kayaknya aku bisa deh. Nah itu kalimat-kalimat yang cukup menyesatkan buat saya. Kalau dia bisa, kayaknya saya bisa. Nah, kita lihat milenial Indonesia, di Indonesia milenial itu mencapai 24% dari penduduk Indonesia. Di beberapa tahun ke depan, nanti Indonesia akan menjadi penduduk dengan bonus demografi. Artinya apa? Artinya penduduk dengan usia produktif itu jadi lebih besar daripada yang tidak produktif. Hal ini menurut saya menjadi satu hal yang untung dan tidak untung. Menguntungkan ketika apa? Ketika kita bisa dengan cepat, gitu, dengan cepat menggrab bonus demografi ini dengan baik, gitu, memberikan literasi yang baik kepada mereka, gitu ya, dan juga membersamai mereka, gitu. Tapi kalau misalkan enggak, yang lepas, orang bisa melihat sosial media dengan serampangan, itu juga bisa menjadi satu hal yang buruk gitu, buat kita semua. Ya. Nah, literasi keuangan minim, pertanyaannya sama, bagaimana dengan yang syariah? Tentunya akan jauh berada di bawah ini.
Nah, itu faktor yang selanjutnya. Nah, kita lihat lagi. Menurut survei dari Share of Wallet, orang Indonesia itu hanya dapat menyisihkan 8% dari penghasilan untuk tabungan. Pertanyaan saya buat rekan-rekan semua yang ada di sini, ada sekitar 30 orang, saya tanya deh, gitu ya. Apakah angka ini benar atau bahkan lebih? Kalau misalkan teman-teman ngomongin tentang tabungan, pertanyaannya, tabungan adalah uang sisa, gitu ya, atau tabungan adalah uang yang benar-benar diplot dari depan untuk ditabung. Nah, coba saya butuh respon dari teman-teman. Silakan, mungkin bisa di kolom chat. Ya, silakan Bapak Ibu. Ini kalau saya responnya sepertinya sisa ya. Sisa ya. Biasanya kalau sisa-sisa, udah ini ditabung. Sisa, Masya Allah. Ya, ya. Jadi ternyata, dan ini tidak satu dua orang. Yang cukup mencengangkan adalah fakta-fakta yang saya temui di lapangan. Ada nih, saya contoh. Ada waktu itu saya di Jakarta, ada seorang bapak-bapak gitu ya, seorang family man, punya anak 4 masih kecil-kecil, terus bekerja di sebuah perusahaan oil and gas, sisa, oke. Perusahaan oil and gas, waktu itu beberapa tahun yang lalu itu income-nya sudah sampai 60-70 juta sebulan. Itu kalau dia kerjanya sampai ke site gitu. Tapi kalau dia misalkan ke site itu bisa 1,5 kali bahkan 2 kali lipat lebih besar daripada itu income-nya. Oke, fakta yang terjadi adalah dia punya hutang 70 juta tidak bisa bayar. Artinya apa? Artinya dia nggak punya cash, dia nggak punya tabungan, habis semua. Pertanyaan berikutnya, kok bisa ya? Nah, ini yang terjadi. Karena apa? Karena banyak dari kita ternyata gitu ya, menyisihkan uang itu menjadi bahan sisa aja. Ya kalau masih ada ya udahlah sisain, kalau misalnya nggak ada ya kalau kurang apalagi ya udah pakai pinjol aja lah gitu ya. Kondisi akhirnya demikian gitu. Nah, ini fakta yang terjadi di lapangan. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena kebanyakan dari kita gitu ya, kebanyakan dari orang di luar sana itu bingung bagaimana harus memulai. Bahkan bisa dikatakan bahwasanya orang itu nggak ngerti gitu ya. Orang itu nggak ngerti serta nggak paham kapan, dari mana, dan bagaimana harus memulai untuk menata keuangan pribadi mereka. Bahkan saat mereka mampu menghasilkan harta yang berlimpah. Ini fakta. Jadi kalau misalkan rekan-rekan melihat gitu ya, misalkan ada teman, ada tetangga dan seterusnya gitu ya, yang bisnisnya kelihatannya besar gitu ya, terus gonta-ganti kendaraan dan seterusnya, bisa jadi itu secara keuangannya nggak sehat. Bisa jadi. Bisa jadi. Kenapa? Ya karena saya sering menemui begitu. Kami sering menemui hal-hal demikian. Ada yang beberapa waktu lalu saya punya klien gitu ya, sebuah perusahaan VCO yang sempat ekspor sampai ke Jepang begitu. Ternyata dia punya hutang 1,3-1,5 miliar. Masih punya hutang 1,3 sampai 1,5 miliar. Yang menarik dari hutang-hutangnya itu sebenarnya adalah hutang-hutang atas nama pribadinya dia yang dijalankan untuk bisnis. Jadi kalau visi itu ternyata 1 minggu itu bisa 1-2 kali supplier datang ngantar ke lapak. Nah, supplier tuh nggak mau nurunin barang kalau nggak dibayar. Bayar berapapun yang penting kebayar. Misalkan 1 truk itu 1 juta, minimal bayar 300.000, 500.000 barang bisa diturunkan. Sisanya jadi hutang. Yang terjadi adalah cash-nya nggak ada, dia butuh 300-500.000, dia pinjam ke tetangga kanan kirinya. Pinjam. Mbak, pinjam dong 500.000 gitu ya, buat bayar supplier. Yang terjadi, yang dibayarin cuma 300.000, 200.000-nya dia pakai buat pribadi, jadi utangnya bertambah. Dan utang yang sekian miliar itu ada hingga 30-40 orang. Jadi utangnya utang-utang personal. Nyatanya kecil-kecil. Kenapa? Karena dia udah nggak paham lagi bagaimana caranya ngatur. Pokoknya yang penting apa? Bisnisnya jalan aja. Yang penting masih bisa jalan. Padahal kalau kita lihat secara bisnis sudah nggak sehat, secara manajemen juga sudah harus dirubah sama sekali, dan seterusnya gitu. Di kesempatan yang lain juga kita temu sebuah klien, seorang klien bisa dibilang pensiun dini dari
bank, dari perbankan. Kenapa? Karena hijrah gitu ceritanya ya. Suami istri kerja di bank, hijrah, terus bikin sebuah perusahaan roti gitu ya. Perusahaan bakery, cake and bakery. Nah, kenyataannya dalam proses perjalanan bisnisnya sebenarnya tidak baik-baik saja. Dan bisnisnya tidak menghasilkan income yang bisa menghidupi kehidupan mereka secara utuh. Terus pertanyaannya, kenapa bisnisnya masih bisa jalan? Kenapa nama brandnya masih bisa eksis? Karena tabungan mereka masih banyak. Karena mereka masih punya uang-uang pensiun dari bank, gitu ya, uang-uang selama ini dia punya, itu mereka masih punya cash, dan mereka hidup dari situ, bukan dari bisnis. Pertanyaannya, semoga nggak ada di sini ya, itu pernah nggak ngalamin demikian, atau pernah dengar nggak kondisi demikian? Itu kenapa? Karena mereka bingung bagaimana cara memulainya. Karena mereka bingung, ini sudah mulai, benangnya udah mulai kusut, terus urainya mulai dari mana? Gitu. Nah, selanjutnya. Untuk memulai sebuah perencanaan keuangan, gitu, ini dimulai dari 3 step, teman-teman. Step yang pertama adalah kita perlu tahu yang namanya risk profile, gitu ya, atau memprofilkan risiko kita. Sebenarnya seberapa banyak atau seberapa besar kita kuat terhadap risiko yang akan kita alami selama perjalanan bisnis kita misalkan, atau selama perjalanan kita mengelola keuangan, atau selama perjalanan kita memutuskan investasi apa yang akan kita pilih. Gitu. Ini harus menjadi dasar pertama. Kalau tadi saya ceritakan berbagai fakta tadi yang mengatakan bahwasanya orang terjerat pinjol, orang terjerat investasi bodong dan seterusnya, gitu ya, itu karena mereka nggak ngerti dan nggak paham bagaimana risk profile mereka. Mereka nggak ngerti sama sekali. Yang mereka ngerti apa? Yang mereka ngerti uang 100.000 dapat untung 10-20%. Yang mereka hitung hanya itu. Tapi mereka nggak sadar bahwasanya ketika mendapatkan keuntungan yang besar, otomatis mereka harus sadar pula akan potensi kerugian yang juga besar. Dan mereka nggak siap dengan itu. Maka yang pertama harus kita lakukan adalah risk profile. Lalu selanjutnya, kita harus mengetahui current condition kita, kondisi yang kita alami sekarang, harus jujur sama diri kita, gitu ya. Sekarang ini saya kondisinya sehat atau enggak secara keuangan, gitu ya. Bisnis saya seperti apa, saya harus melangkah gimana, saya sudah punya plan atau belum, itu kondisi sekarang harus dibuka secara jujur. Nah, poin yang ketiga, setelah kita mengetahui kondisi kita perbaiki, untuk apa? Untuk kita bisa mencapai tujuan-tujuan keuangan kita. Pertanyaannya juga, apakah kita selama ini pernah membuat financial goals? Kalau misalnya dikatakan belum, berarti bisa dikatakan wajar ketika waktu berlalu, usia bertambah, gitu ya. Tapi kok saya merasa gini-gini aja. Kenapa? Karena mungkin selama ini, yang pertama, dia nggak tahu tentang risiko profilnya dia sendiri. Yang kedua, dia nggak pernah tahu kondisi sekarang dia kayak gimana. Dan dia juga nggak pernah bikin, gitu ya. Besok apa yang akan saya capai, berapa angkanya, dan seterusnya. Fakta yang terjadi di Indonesia, teman-teman. Kalau misalkan berada di tengah tahun, di bulan Juni-Juli, gitu ya, itu ada beberapa lembaga yang ramai untuk dikunjungi. Di antaranya adalah yang pertama itu adalah toko emas, yang kedua adalah Pegadaian. Pertanyaannya kenapa? Di bulan Juni-Juli. Ada yang tahu nggak? Coba ada yang tahu nggak? Sebentar ya. Ya? Ya, Anak gimana Ibu sekolah. Neti? Anak sekolah. Benar. Benar banget. Karena anak sekolah, benar. Jadi bulan Juni-Juli itu biasanya adalah masa di mana pembukaan sekolah baru atau masuk sekolah baru, begitu kan ya, Juni-Juli. Pertanyaan kedua, kenapa lembaga-lembaga tadi itu ramai dikunjungi? Kenapa? Karena orang butuh uang cash cepat. Ya enggak? Yang tadinya dia punya tabungan, dia punya perhiasan, ya udahlah nggak apa-apa dimasukin Pegadaian, penting dapat cair, gitu ya, dimasukin ke toko emas, dijual lagi, bisa buyback di situ dan seterusnya. Dia butuh cair dan segala macam. Kenapa? Karena bisa jadi dia nggak pernah bikin namanya financial goals buat pendidikan anaknya. Padahal kita tahu, yang pertama, setiap tahun pasti bayar sekolah, gitu ya. Kita udah tahu nih, misalnya kita punya anak nih ya, usia misalkan anggap aja baru nih 1 tahun.
Berarti kan kita sudah bisa pandangan ke depan. Oke, anak saya mau sekolah usia berapa ya awalnya? Usia 6 tahun ya. Oke, 6 tahun masuk SD, berarti kita punya waktu 5 tahun nih buat nyiapin dia masuk SD. Dari situ kita bisa survei SD mana yang kita mau masuki, kenapa, biayanya berapa, alokasinya di mana, dan seterusnya. Kita bisa mulai melakukan itu. Lalu kita mulai bikin financial goals, lalu kita mulai cicil dari situ. Sehingga masuk ke tahun ketiga, masuk tahun keempat, masuk tahun kelima, insya Allah dananya sudah mulai kita bangun dari awal dari tahun pertama. Begitu pula seterusnya. Masuk usia 6 tahun, berarti nanti lulus di usia 12 tahun. Ya kan begitu ya, 6 tahun ya, 12 tahun. Berarti masuk 12-13 tahun itu masuk SMP. Ya kan, 12 tahun tambah 3, 15 tahun, 16 tahun masuk SMA. Tambah lagi 3, 16 berarti 18-19 tahun gitu ya, 18 tahun atau 17 tahun itu masuk ke kuliah misalkan gitu. Berarti kan angkanya jelas sebenarnya. Kecuali force major ya, misalkan ada pandemi kemarin sehingga terhenti misalkan, atau misalkan qadarullah istimewa sekali sehingga harus tambah sekolah lagi 1 tahun lagi kelas gitu ya. Itu di luar dari itu semua. Tapi yang jelas angka-angka itu sebenarnya sudah bisa disusun dari awal. Gitu. Nah, yang saya temui di beberapa klien yang kami temui adalah kondisinya mereka nggak siap dengan itu. Saya nggak ngomong dari segi ekonomi rasa sosial manapun, baik itu dari yang medium sampai ke yang medium to high. Kecuali golongan-golongan yang memang dia high net worth income, itu udah nggak usah ditanya. Gitu. Kita ngomong golongan yang memang biasa kita terjadi ada di masyarakat. Gitu. Nah, kondisinya begitu, sehingga dia bingung. Dia ngerasa bahwasanya income-nya banyak, ya, tapi ternyata ketika masuk sekolah nggak punya rumah, sehingga bingung kanan kiri. Harus begini, harus begitu, harus terus. Kenapa? Karena nggak punya goals. Karena juga nggak ngerti kondisi dia seperti apa. Nah, rekan-rekan, untuk mengerti, maka saya akan kasih kuis tentang risk profile. Oke, siap-siap ya ke depannya. Nanti kita akan temui 3 jawaban dari risk profile tersebut. Yang pertama, nanti teman-teman akan ketemu apakah saya termasuk orang yang agresif, apakah saya termasuk orang yang moderat, ataukah saya termasuk orang yang konservatif. Kebanyakan di Indonesia itu poin kedua sama poin ketiga. Sebenarnya dia moderat atau bahkan konservatif, tapi gayanya itu agresif. Gayanya. Kenapa? Karena bisa kejadian tuh ketika misalkan orang kegoda sama namanya investasi bodong, itu kan semuanya orangnya gayanya agresif. Wah, iya ya, kalau misalkan saya masukin 1 juta aja dapat 1,2 dalam waktu seminggu, berarti kalau saya punya tabungan 100 juta nih, kalau enggak, wah saya punya tanah nih senilai 100 juta saya jual, dalam seminggu saya bisa dapat 120 juta. Bayangannya udah pekalian aja di sini. 100 pasti dapat 20%. Padahal kenyataannya dia sangat amat konservatif. Oke, untuk tahu sejauh apa, mari kita cek kondisinya. Oke, siapin kertas. Boleh, siapin kertas. Kertas masing-masing ya. Kertas masing-masing. Oke, yang pertama. Kalau teman-teman punya dana, ya, atau punya sejumlah tabungan, besarnya berapa sih besar dana yang teman-teman atau rekan-rekan semua investasikan dari total kekayaan teman-teman punya? Apakah A, kurang dari 10%, ataukah B, 10-25%, ataukah C, 25-50%, atau D di atas 50%? Nanti tulisnya tinggal ABCD aja. Oke? Monggo silakan. Kalau teman-teman punya dana, kira-kira berapa sih teman-teman mau menginvestasikan dana yang teman-teman punya? Oke, sudah? Sudah ya? Nulis di kertas saja. Silakan. Mau diketik di sini ya boleh. Silakan. Tapi diingat-ingat ya, nanti akan dijumlah soalnya. Akan dijumlah nanti ketemu hasilnya. A, B, nah kan? Ini dari kelihatan nih, ini pasti bentuknya udah konservatif, udah jelas ini. Ada yang D, Masya Allah ya. Masya Allah, pokoknya saya di atas 50%. Wah, mantap. Oke. Pertanyaan pertama, kita lanjutkan ke pertanyaan kedua ya. Pertanyaan kedua teman-teman. Nanti ingat-ingat ya angkanya ya, atau jawabannya ya. Pertanyaan kedua.
Nah, kalau teman-teman punya dana yang tadi teman-teman mau investasiin, gitu ya, kira-kira berapa lama sih teman-teman mau investasi uang tersebut? Apakah A, ya untuk jangka waktu 5 tahun lah, ya, ataukah B untuk jangka waktu 3 sampai 5 tahun, ya, apakah C 1 sampai 3 tahun aja, ataukah yang D kurang dari 1 tahun? Oke, silakan dijawab, ya. Diingat-ingat jawabannya ya. Yang nomor 1 apa, nomor 2 apa ya. Oke. Wah, kita lihat di kolom chat. C, D, A, D. Wah, Masya Allah. Wah, short term semua ya. Pendek-pendek. Oh, ini ada yang panjang 1 ya. Pendek-pendek. Pokoknya kasih sekarang besok cuan gitu ya. Gitu. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke. Lanjut ya. Sudah dicatat ya. Pertanyaan ketiga. Nah, pertanyaan ketiga. Teman-teman punya nggak sih dana darurat? Kalau misalkan punya, berapa besar dana darurat yang teman-teman punya? Ya, dana darurat adalah tabungan yang memang disimpan untuk kondisi-kondisi darurat. Ya, sebagai informasi saja, ini kenapa angkanya bisa begini nanti saya sampaikan ya. Setelah ini, setelah teman-teman jawab dulu. Kalau tahu nggak kondisinya. Nah, yang pertama adalah kurang dari 1 bulan, yang kedua 1 sampai 3 bulan, yang ketiga 3 sampai dengan 6 bulan, atau yang keempat, yang D, itu lebih dari 6 bulan. Jadi dana darurat kenapa angkanya 1 bulan, 3 bulan, dan seterusnya. Jadi secara ilmu perencanaan keuangan, dana darurat itu dihitung dari jumlah besaran pengeluaran wajib dan pokok selama 1 bulan. Contoh, kalau misalkan 1 bulannya itu pengeluarannya wajib dan pokoknya adalah 3 juta rupiah, maka kira-kira berapa banyak sih uang yang saya simpan buat dana darurat? Nah, gitu. Oke? Sudah semua? C. Wah, ini mantap ya. Oke, sudah ditulis? Sudah. Lanjut ya. Pertanyaan keempat. Nah, oke. Pertanyaan keempat, seberapa tinggi resiko yang dapat teman-teman tanggung? Yang A, nggak sama sekali, saya nggak mau resiko, Mas. Pokoknya saya pengennya cuan, nggak mau resiko ya. Atau yang kedua, resikonya rendah. Oke, saya mau investasi tapi yang resikonya rendah-rendah aja deh. Atau yang C, resikonya sedang-sedang ya bolehlah gitu, nggak apa-apa. Atau yang D, resiko tinggi oke, yang penting hasilnya tinggi. Nah, oke. Atau disebut dengan high risk, high return ya. B, resiko rendah ya, kelihatan ya. B. Oke, ya. Ini menarik nih ya. Saya coba bilang nih. Kita dari mulai awal. Tadi di awal katakan ada yang bilang di atas 50%. Tapi ketika resiko ngomongnya resiko rendah, nggak cocok. Ini kelihatan ya, kelihatan ya. Oke, lanjut. Nah, kalau punya skenario, teman-teman kira-kira pilih yang mana? Yang A, untung 33%, rugi 12%. Atau yang B, untungnya 43%, rugi 15%. Atau yang C, untung 60%, rugi 30%. Ataukah yang D, saya nggak apa-apa rugi 50%, tapi keuntungan saya sampai angka 80%. Silakan. Wah, mantap. B, A, Ini C, gak ada C, C. bocoran kunci jawabannya nggak ada. Sudah semua? Kayak lagi ujian. Oke, udah semua ya. Nah, Siap. kalau udah semua nanti kita lihat ya, kita lihat hasilnya teman-teman. Kunci. Nah, silakan dijumlah. Nah, silakan, saya kasih waktu. Nih, tadi ada yang A, C, B, C, A. A itu berarti nilainya kalau 1A berarti 0. C2 berarti 1. Kalau nomor 3B itu berarti 2. Nomor 4C itu berarti 2. 4. Nomor 5A 0. 4 berarti ya. Ini udah jelas konservatif. Udah kelihatan banget. Oke, sudah?
Sudah ya? Nah, kita lihat hasilnya, teman-teman. Nah, berapa nilai teman-teman? Saya 10. Pertanyaan saya, ada yang agresif nggak? Coba ketik di kolom komentar kalau ada yang agresif. Saya 7. Moderat. Oke, nice. Ada yang lain? Sampai angka tembus 12 ada nggak? Nggak ada ya? Ya, Nggak saya ada. 10. 10. Wah, alhamdulillah, moderate. Mantap. Oke, nah, moderate ya. Oke. Nah, dari sini teman-teman kelihatan ya. Ternyata dari sini ada 30-an peserta yang hadir di sini. Ini ternyata resikonya itu nggak jauh-jauh dari konservatif sama moderate. Gitu ya. Yang punya resiko tinggi bisa dibilang kalau saya bikin podcast begini nggak ada, atau mungkin kalaupun ada 1%, 11, moderate, nyaris ke ini ya, nyaris ke konservatif, nyaris ke apa, agresif nih, gitu ya. Bisa dibilangnya di bawah 5%, gitu ya, 1% lah angkanya. Biasanya orang yang 1% ini biasanya dia yang pertama sudah pernah belajar, gitu ya, tahu tentang literasi keuangan, gitu ya, atau dia memang sudah suka berinvestasi di tempat yang lain, gitu ya. Ini saya belum ngomong halal haram ya, tapi saya ngomong tentang bagaimana cara dia apa namanya mengelola uangnya dalam bentuk investasi dan dia bisa tanggung segala risikonya, gitu. Nah, ini yang terjadi teman-teman. Tapi yang tadi kita lihat di awal, fakta-fakta tadi di awal itu orang-orang yang merasa bahwa dirinya agresif. Tapi ketika misalkan masuk ke dalam kondisi yang sebenarnya, itu sebenarnya dia konservatif banget. Dia nggak bisa dia terima risiko, sehingga ketika misalkan dia dapat kerugian 0, sekian persen aja atau 1%, wah dia udah cemas, nggak enak badan dan seterusnya. Ketika telat misalkan pinjol gitu ya, atau investasi bodong misalkan gitu ya. Investasi bodong, minggu pertama lancar, minggu kedua lancar, minggu ketiga lancar, minggu keempat sudah mulai rendet, nah dia sudah mulai keringat sejagung-jagung. Kenapa? Karena selama ini dia merasa bahwasanya dia sudah punya plan yang jauh banget ke depan. Awang-awang aja, bukan plan, tapi rencana-rencana di atas kepalanya dia. Wah, kalau saya punya uang segini, saya bisa beli ini, saya bisa beli ini. Semuanya, saya yakin betul, itu semuanya tidak untuk kebutuhan-kebutuhan, tapi hanya untuk keinginan-keinginan. Nah, ini yang menjadi dasar teman-teman. Kalau teman-teman sudah paham berada di mana sekarang kondisinya, nah itu yang dikelola. Ketika misalkan mendapatkan penawaran atau segala macam, banyaklah belajar dari situ sebelum kita memutuskan sesuatu hal. Ya. Nah, pertanyaannya, bisa nggak kondisi tadi dinaikkan? Bisa. Yang tadinya misalkan konservatif naik ke moderate bisa. Dengan cara apa? Dengan cara belajar. Jadi, dengan cara belajar. Yang tadi misalkan 70% pengusaha Indonesia financial incompetence, misalnya, dikurangi itu persentasenya. Jadi 60, jadi 50, dan seterusnya. Dengan cara apa? Ya belajar. Belajar banyak literasi keuangan, membaca neraca, membaca laporan keuangan, membuat forecasting dan membikinnya, dan seterusnya. Gitu. Kalau pengusaha ya, kalau misalnya sebagai seorang profesional, gitu ya, juga harus paham bagaimana saya harus mengelola keuangan saya dengan baik. Gitu. Nah, itu kondisi. Kita masuk ke chapter ketiga. Terus kalau kita sudah lihat faktanya, terus kita lihat apa penyebabnya, terus bagaimana jawabannya, gitu ya. Bagaimana jawabannya? Saya 15, Masya Allah. Nice. Ini ada yang mantep. Mas Azwar Anwar. Oke. Mantep Mas. Keren. Oke ya. Kita masuk ke chapter ketiga. Terus bagaimana jawabnya? Kalau kita sudah tahu faktanya kayak gitu, ada investasi bodong sehingga sampai ada yang dibunuh dan seterusnya, bunuh diri dan seterusnya, pinjol, ada di mana-mana kita nggak bisa lepas dari itu, informasi-informasi itu gitu ya. Terus kenapanya juga sudah terjawab, karena tidak tahu tentang potensi dirinya atau kondisi dirinya dari awal, dia nggak pernah bikin plan, dia nggak pernah tahu kondisinya seperti apa sebenarnya, gitu ya, dan juga nggak pernah belajar tentang literasi keuangan, sehingga fakta yang pertama tadi terjadi. Lalu bagaimana jawabannya? Nah, kita awali dari sini teman-teman. Rasulullah SAW sudah pernah bilang kepada kita semua dalam sebuah hadis riwayat Bukhari nomor 259 gitu ya, 2059, dikatakan bahwasanya benar-benar akan datang kepada manusia suatu masa. Pada saat itu orang tidak lagi memperdulikan dari mana ia mendapatkan harta, apakah dari jalan yang halal atau jalan yang haram. Pertanyaannya, apakah itu sudah terjadi sekarang? Menurut saya iya. Ya.
Jadi orang itu akan dalam tanda kutip menghalalkan segala cara untuk apa? Untuk yang penting dia bisa menaikkan strata sosial. Untuk apa? Untuk bisa dibilang keren sama teman-teman. Untuk apa? Untuk bisa masuk ke dalam status-status sosial yang lebih tinggi daripada dia. Untuk bisa flexing, tampil di sosial media, dibilang keren, dibilang kaya dan seterusnya dan seterusnya. Akhirnya apa? Akhirnya menghalalkan segala cara, fakta-fakta yang diawalkan. Lalu kenapa itu bisa terjadi? Karena ternyata banyak dari kita juga nggak paham tentang literasi keuangan. Ya tadi saya bilang, terlebih kalau kita ngomong tentang syariah. Kalau kita ngomong syariah berarti kita ngomong tentang muamalah. Padahal kapan sih sebenarnya waktu yang tepat untuk kita belajar muamalah? Jawabannya menurut saya adalah saat memasuki fase mumayyiz. Kenapa? Karena pada saat mumayyiz atau seseorang yang masuk ke usia 7 tahun, pada saat itulah fase sebelum dia balik, fase di mana dia harus mempersiapkan dirinya. Tidak hanya mempersiapkan diri, dikatakan kepada anak kita, gitu ya, saudara-saudara kita yang usianya mungkin masuk fase mumayyiz atau sebelum fase mumayyiz, dikatakan bahwasanya, nah, besok sholat itu menjadi wajib loh, nak. Ketika kamu balik, nanti kamu kalau nggak sholat sudah mulai dihitung sebagai dosa. Atau yang lain, nah, mau masuk bulan Ramadan nih, berarti kita harus siap-siap ya, belajar ya, bagaimana cara berpuasa, gitu ya, dan seterusnya. Sholat di masjid, berpuasa, sedekah, membayar zakat fitrah, gitu ya, dan seterusnya. Tapi sangat amat sedikit sekali, gitu ya, bahkan bisa dikatakan 0,sekian% orang yang mengajarkan tentang muamalah pada saat anak-anaknya memasuki fase mumayyiz. Padahal fase mumayyiz juga adalah masa di mana dia sudah mulai bisa bertransaksi muamalah secara sah. Sudah bisa tuh jual beli, sudah bisa tuh sewa menyewa, sudah bisa tuh menerima waris, menerima hibah, gitu sudah mulai bisa. Harusnya pada saat inilah diajarkan tentang muamalah. Tidak hanya belajar tentang sholat, tidak hanya belajar tentang zakat, puasa, dan seterusnya. Itu penting. Tapi muamalah juga penting. Kenapa? Karena ini bagian yang membersamai setiap orang sampai akhir hidup. Dikatakan di sebuah hadis juga, riwayat Tabrani, dikatakan bahwasanya tidak akan bergeser satu kaki anak Adam sebelum ditanya 5 perkara. Yang menarik teman-teman, 2 dari 5 perkara itu tuh membahas tentang harta. Allah tuh bakal tanya, yang pertama, dari mana harta tersebut didapatkan. Kalau Allah nanya dari mana didapatkan, berarti hubungannya tentang apa? Hubungan tentang pekerjaan yang kita lakukan. Kalau sebagai profesional, berarti bakal ditanya sama Allah. Pekerjaan kamu itu bagaimana? Ada mengandung ruswah atau enggak? Ruswah itu suap atau enggak? Ada pekerjaan yang haram atau enggak di situ? Adakah di situ yang menyalahi akad-akad atau enggak, dan seterusnya. Bakal ditanya. Sama hal dengan pengusaha. Bahkan pengusaha jauh lebih banyak lagi ditanya. Kenapa? Karena semua akad muamalah itu nempel sama pengusaha. Ya. Mulai dari akad jual beli, akad dengan pekerjanya, akad dengan bagaimana dengan supplier, akad dengan customer, akad dengan partner bisnisnya, dan seterusnya. Banyak sekali hal-hal yang bakal ditanya. Dari mana pertanyaannya sama Allah? Gitu ya. Ini ngomongin muamalah nggak? Ngomongin muamalah kan. Dan Allah juga nanya yang kedua, apakah nanya berapa jumlah harta yang kau dapatkan di dunia? Enggak. Allah tuh bakal nanya, kemana kamu belanjakan harta? Jadi kalau ditanya kemana belanjakan harta, artinya apa? Artinya itu keputusan-keputusan kita dalam mengelola keuangan itu bakal ditanya. Oke, pekerjaanmu halal, hartanya halal, thayyib. Tapi ternyata kamu belanjakan di jalan yang dilarang sama Allah. Kamu memilih jalur-jalur investasi yang tidak sesuai syariat. Akhirnya apa? Ya akhirnya menjadi kerugian buat kita. Kalau kita lihat tadi fakta di depan, adanya pinjol, adanya investasi bodong, bisa dikatakan orang-orang ini nggak paham. Nggak paham tentang bagaimana akad, nggak paham tentang bagaimana konsekuensi dia tidak hanya di dunia saja dirugikan, tapi nanti di akhirat juga akan dipertanyakan. Makanya fase yang terbaik adalah fase mumayyiz. Lalu kalau kita sudah lewat, kapan dong fase terbaik untuk belajar? Ya, ini hari ini.
untuk belajar bagaimana cara bermuamalah dengan benar sesuai dengan syariat Allah. Nah, selanjutnya, bagaimana cara kita akhirnya menjadi jawaban atas semua kondisi tersebut? Yang pertama adalah paham dan mengerti bagaimana konsep pemilikan harta di dalam Islam. Islam pun punya dua perkara atas zat dan manfaat saat harta itu dimiliki. Yang pertama, harta tersebut dimiliki secara zat dan manfaat. Artinya apa? Artinya ketika kita memiliki harta, itu yang kita punya itu secara zatnya, secara zohirnya, dan juga secara manfaatnya. Contoh, ada sepotong roti, misalkan ya, saya dapat roti gitu misalkan. Misalkan saya lagi ke tempat teman, gitu, terus dikasih roti nih, dikasih roti. Terus ini kan pemberian dari Allah. Nah, roti tersebut itu ketika menjadi milik saya, itu saya bisa terserah mau saya apakan. Karena secara zat dan manfaat sudah saya punya ya, roti tersebut. Mau saya makan sendiri, bawa pulang, dikasih ke keluarga, itu boleh. Atau misalkan lagi di jalan ketemu orang, dikasih lagi sama orang menjadi sedekah, ya boleh. Gitu ya. Atau misalkan saya mau jual lagi, kayak rotinya mahal nih, saya jual lah ke temen. Mau nggak 10.000? Ternyata mau, misalkan itu boleh. Artinya apa? Artinya kita sudah memiliki secara zat dan manfaat. Misalnya teman-teman punya aset, ya, dicatat nih semua asetnya. Ada misalkan rumah, ada misalkan emas perhiasan dan juga logam mulia, ada kendaraan gitu ya, dan seterusnya, handphone dan seterusnya. Itu pertanyaannya, semua yang dimiliki itu sudah dimiliki secara zat dan manfaat belum? Secara fisik punya kita nggak? Kalau misalkan punya kita nggak pinjem, kita nggak sewa, berarti sah dimiliki secara zat dan manfaat. Tapi ada perkara yang kedua, teman-teman. Perkara yang kedua itu hanya dimiliki secara manfaat saja. Artinya apa? Artinya secara zatnya kita bukan punya kita tuh secara zat. Contohnya apa? Contohnya nih, kita sewa rumah, gitu ya, ngontrak, gitu ya, ngontrak. Secara manfaat punya kita. Apa itu? Untuk berteduh, untuk tempat tinggal, gitu ya, untuk membesarkan keturunan dan seterusnya. Itu tempat yang memang kita sewa. Jadi kita dapetin secara manfaatnya aja. Nah, di poin yang kedua, hanya dimiliki secara manfaat, berarti kita tidak dihisap secara zatnya. Jadi kita nggak dihisap secara rumahnya, karena rumah bukan punya kita. Tapi kalau punya yang poin pertama, kita dihisap secara zatnya, dan juga secara manfaatnya. Contoh, misalkan punya rumah, punya properti lebih dari satu. Allah akan tanya, gitu, kamu punya properti 2, yang satu kamu apain? Saya gunakan ya Allah untuk keluarga saya berteduh dan seterusnya. Terus yang kedua ini kamu apain? Saya diemin aja ya Allah, nggak diapa-apain. Disewain juga enggak, sayang nanti rusak. Mau dipakai orang lain juga saya nggak bolehin. Mau saya jual juga eman-eman dan seterusnya. Ini dihisap sama Allah. Bahkan di sebuah hadis dikatakan bahwasanya ketika 40 hari seseorang itu punya harta tidak digunakan, itu dihisap sama Allah. Gitu ya. Dari setiap hisapan harta itu ada konsekuensinya. Nah, itu yang pertama. Jadi kita harus paham betul gitu ya, bagaimana Islam itu mengatur ternyata harta itu dimiliki atas 2 perkara, zat dan manfaat. PR-nya buat teman-teman adalah coba catat selama ini aset yang dimiliki itu semuanya apakah sudah dimiliki secara zat dan manfaat atau hanya dimiliki secara manfaat saja. Ya, itu poin yang pertama. Poin yang kedua, kita juga perlu paham bagaimana cara konsep Islam mengelola harta. Nah, oke. Ini judulnya diganti harusnya. Bagaimana cara Islam mengelola harta? Yang pertama adalah Islam itu mengajarkan kita untuk tasriful mal atau mengembangkan harta kita. Ya. Ditujukan untuk mengembangkan harta yang telah diberikan oleh Allah sesuai dengan ketentuan yang Allah berikan. Contohnya gimana? Contoh, dapat income 1 juta rupiah. Gitu ya. Dapat income 1 juta. Dan sudah diplot, sudah diplan, sudah direncanakan, setiap income yang saya dapetin 10%-nya saya akan sisihkan untuk modal saya usaha. Nah, di dalam Islam membayangkan membuat sebuah usaha itu nggak perlu muluk-muluk, teman-teman. Nggak yang harus, wah kalau saya nggak punya modal 100 juta nggak bisa jalan, kalau saya nggak punya ruko nggak bisa bisnis, kalau saya nggak punya ini itu saya nggak bisa menjalankan usaha, enggak.
Enggak kayak gitu ya. Nanti kita coba bahas. Kita masuk dulu di poin yang kedua. Ternyata selain tasriful mal, yang kedua adalah ada tauziul mal atau pendistribusian harta. Apa itu? Nah, pendistribusian harta adalah mengalirkan harta sesuai dengan yang Allah perintah. Jadi konsepnya di dalam Islam, harta itu harus berputar di antara masyarakat. Makanya di dalam Islam tuh nggak boleh namanya kanzul mal atau menumpuk-numpuk harta tanpa ada tujuan. Kenapa? Karena seharusnya harta yang kita miliki itu sebagian kecilnya itu juga milik oleh orang lain untuk dikelola. Konsepnya begini teman. Contoh ya, misalkan ada harta atau income 1 juta rupiah, maka kita bagi nih tasriful mal dan tauziul mal. Kalau kita ngomongin tentang tauziul mal berarti apa? Berarti yang pertama, misalkan dari 1 juta itu 50% saya sisihkan untuk keluarga. Kenapa? Karena saya harus memberikan nafkah kepada keluarga. Didistribusikan hartanya. 50%. Berarti 500.000 rupiah. Saya sisihkan untuk keluarga. Dari 1 juta. Berarti sisa berapa? Sisa 50%. Nah, dari 50%-nya ini, lalu saya bagi lagi, teman-teman. Misalkan, saya punya keinginan, gitu ya, ingin bersedekah setiap bulan. Besarannya berapa? Misalkan, besarannya 10%, misalkan, dari setiap yang saya punya, atau 5%, 10% ya, biar bulat, 10%. Berarti 10% ini juga masuk ke dalam tauziul mal, pendistribusian harta yang saya sisihkan untuk sedekah. Berarti saya masih punya 40%. Nah, 40%-nya ini saya juga bagi lagi, gitu ya. Misalkan dari 40% ini 20% saya sisihkan untuk saya jadikan tabungan yang harus dengan punya niatan kita tabungan untuk apa? Misalkan niat saya sisihkan untuk tabungan pendidikan anak, atau misalkan saya tabungan untuk kondisi-kondisi darurat dan seterusnya gitu ya. Nah, berarti sisa 20%. Nah, 20%-nya ini untuk dikembangkan lagi hartanya atau tasriful mal. Kemana? Ya, tadi saya bilang tidak perlu sesuatu hal yang muluk-muluk. Nggak harus punya ruko dulu, nggak harus sewa kantor dulu dan seterusnya, nggak perlu gitu ya. Nggak perlu itu dulu. Jadi berapapun harta yang kita punya, ketika kita sudah sisihkan, kita bisa kelola itu. Kemana? Misalkan, pertama, kita bisa mulai dagang kecil-kecilan. Karena ini dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat. Atau yang kedua, kita mulai bisa kumpulkan dulu, gitu ya, sampai misalkan kita pengen jualan reseller kah, atau kita pengen jadi seorang agen apa, gitu, distributor apa, gitu ya, itu bisa disisihkan dulu untuk bisnis. Jadi dikembangkan, gitu ya. Seperti itu kondisinya. Nah, yang menarik teman-teman, ada beberapa kisah mengatakan bahwasanya para sahabat itu ditambahkan lagi poin distribusinya, itu yang tadinya 100% itu ada sekitar 10% disisihkan dari awal untuk apa? Untuk menyelesaikan hutang-hutang saudara-saudara muslim. Tidak memilih, jadi di random aja. Siapa yang masih punya hutang, sekian uangnya saya masih punya, saya bayarkan untuk melunasi hutang sipil. Nah, ini konsepnya teman-teman. Bagaimana cara mengelola harta. Yang pertama tasriful mal, pengembangan harta. Yang kedua tauziul mal atau pendistribusian harta. Ketika kita paham tentang dua hal tersebut, maka kalau teman-teman lihat gitu ya, di buku, di sosial media ketika lihat bagaimana cara mengelola keuangan, 50% untuk ini, sekian persen untuk ini, Islam udah ngajarin teman-teman. Ya, dengan konsep tasriful mal dan tauziul mal. Ini. Dan yang ketiga, jawabannya adalah merencanakan keuangan. Kita sudah tahu tadi konsepnya harta dimiliki atas dua perkara. Kita sudah tahu bagaimana konsep pengembangan dan juga pendistribusian harta. Terus actionnya gimana? Dengan cara perencanaan keuangan. Lalu dibikin perencanaan keuangan. Yang dilakukan apa? Yang dilakukan yang pertama adalah dicatat. Ya. Dicatat. Seluruhnya yang teman-teman punya. Jangan pernah merasa bahwa saya nggak punya harta ya. Jangan. Handphone tuh jadi harta teman. Handphone, laptop, gitu ya. Terus apapun itu yang punya nilai jual sebenarnya itu adalah harta. Ya, yang kita punya nilai jual sebenarnya adalah aset. Cuma kita bisa pisahkan kondisinya. Kalau aset-aset yang besar, misalkan aset bentuknya properti rumah, kita bisa tulis.
dan bikin sedetail mungkin, teman. Bikin sedetail mungkin. Contoh, misalnya teman-teman punya properti lebih dari satu atau mungkin satu, gitu ya. Satu. Maka tulis secara detail. Ini termasuk dalam aset apa? Aset gunakah, aset investasikah, atau apa? Kalau misalkan ini dimiliki atas zat dan manfaat, berarti sudah punya saya, berarti kepemilikannya ini untuk apa? Kalau misalkan aset guna ataupun aset investasi, itu juga perlu dicatat. Yang pertama apa yang dicatat? Kalau properti, lokasinya di mana? Yang kedua, misalkan kalau ada bangunannya, luasan bangunannya seperti apa, nilainya berapa, tipenya apa. Kalau misalkan hanya bidang tanah aja gitu ya, tanahnya luasannya berapa. Terus kira-kira harga sekarang berapa. Nah, harga sekarang itu adalah menjadi aset teman-teman. Tangible dan intangible. Intangible itu juga bisa dicatat teman-teman. Apa maksudnya? Misalkan gini, aset yang intangible itu adalah aset-aset yang teman-teman sebenarnya teman-teman milikin, rekan-rekan milikin, tapi kadang-kadang lupa. Apa itu? Skill, soft skill, gitu ya. Misal, ternyata dari 30-an orang ini ada beberapa dari rekan-rekan semua adalah jago masak, tapi nggak pernah disalurkan masaknya. Siapa tahu dari masak itu yang tadi sudah disisihkan uang untuk di tasriful mal tadi, itu bisa menjadi modal untuk apa? Untuk jualan. Gitu ya. Jangan mikirin untung harus sekian dulu, enggak. Kita coba dulu, kita bagi dulu modal jualan. Bentar lagi Ramadan, mungkin bisa jadi satu awal. Bisa nggak kira-kira ya kalau Ramadan aku bikin iklan buat takjil, siapa yang mau pesen takjil bisa di tempat saya, misal begitu ya. Atau misalkan dari sini rekan-rekan ada yang jago public speaking, gitu ya. Bisa MC, gitu ya. Nah bisa juga menjadi soft skill. Gitu ya. Oh ternyata saya coba, saya bikin profile yang bagus, saya bikin video yang bagus, saya coba tawarkan ke teman-teman atau misalkan ke IO sekitar gitu ya. Kalau butuh MC yang acara basic-basic aja dulu, kalau misalkan belum punya pengalaman, bisa pakai saya. Itu aset teman-teman. Dan itu bisa dikembangkan terus. Ya. Yang pertama adalah lakukan pencatatan sedetail mungkin. Kenapa sedetail mungkin? Karena sesuai dengan yang ada di pojok itu, kita punya tagline itu self auditor. Jadi kita mengaudit diri kita sendiri dulu sebelum diaudit sama Allah. Jadi audit dulu diri kita. Kira-kira saya punya apa, nilainya berapa, besarannya berapa, masih fungsi atau enggak. Kalau enggak fungsi berarti bisa nggak ini dijual, ada angkanya enggak dan segala macam. Ya, siapa tahu teman-teman di rumah teman-teman gitu ya, itu punya banyak aset tersembunyi yang bisa dinilai sebagai rupiah. Ya, dijadikan rupiah, atau dijadikan dalam bentuk lain, dijual, beli logam mulia, jadi hal yang lebih bermanfaat. Itu yang pertama, dicatat. Yang kedua, lakukan risk profiling. Nah, ini sudah teman-teman tadi sudah lakukan. Ya. Sudah tahu berarti kondisinya. Apakah konservatif, apakah moderat, apakah agresif. Nah, lakukan 2 poin ini aja teman-teman. Ya, setelah poin yang kedua sudah tahu, maka lakukan yang pertama, pencatatan. Semoga dengan 2 hal ini itu bisa menjadi satu hal yang next steps gitu ya. Kita bisa naik 1 tingkat lagi untuk mengetahui kondisi kita sendiri sebelum nanti kita bikin tujuan-tujuan keuangan kita. Apa saja yang dilakukan? Ini check up-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aset. Kita tulis semua aset kita. Kalau ada hutang, kita juga tulis hutangnya secara detail. Kalau kita punya cash flow bulanan, maka kita tulis cash flow bulanan kita. Berapa besar pemasukan, berapa besar pengeluaran, gitu ya. Kalau kita tadi punya dana darurat, maka kita tulis berapa dana darurat kita, bagaimana cara kita mengelola keuangan, dan apa tujuan-tujuan keuangan kita. Belum apa mana? Ya. Kan nomor 3. Dan Iya, guling teh mana? Ini Semoga- belum lama. Ya, guling teh mana? semoga setelah kita mengetahui semua poin-poin tadi, gitu ya. Poin pertama, bagaimana konsep harta tadi, bagaimana juga cara pengelolaan harta, dan juga kita action plan kan dengan perencanaan keuangan, itu yang bisa menjadi jawaban buat kita semua untuk next step jadi lebih baik lagi. Mungkin dulu, terima kasih, jazakallah khair. Kita diskusi kalau misalnya ada waktu, silakan kalau ada pertanyaan. Saya coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa, ini ilmu yang sangat daging sekali bagi kita semua untuk bisa selalu merencanakan keuangan yang betul-betul mengakar ya, dari mulai perencanaan sampai resiko, dan betul-betul diperhatikan semua gitu, dari Mas Giri tadi sudah sampaikan. Masya Allah, luar biasa. Ya, baik. Setelah ini ada Q&A
ya, insya Allah Mas. Tapi sebelum itu jangan kemana-mana, tetap di sini. Kita akan menyaksikan sedikit video ya sebelum menyiapkan pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu Kakak sekalian. Silakan bisa menyaksikan dari video satu ini, insya Allah. Tetap bersama kami dalam jeda pariwara berikut. Ya agak sedikit respon sebentar ya. Ya mungkin sembari menunggu bisa menyiapkan pertanyaan-pertanyaan dulu ataupun juga bisa melalui kolom chat. Oke, dituliskan pertanyaan-pertanyaannya. Mungkin bingung mau tanya. Saya mau tanya tapi bingung Mas mau tanya apa gitu. Iya, Insya Allah nih. Oke, sudah sedikit bisa dimulai nih guys. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Karabet Wijaya Kusuma. Saya berpengalaman di dunia pendidikan sudah setidaknya dari tahun 2000. Kemudian di konsultasi dan training, dan saya sudah banyak mengelilingi kampus-kampus, terutama kampus berbasis ekonomi Islam khususnya, dan saya menemukan hanya Hamfara yang bisa memberikan penjelasan sedemikian rupa, secara otentik, secara luas, secara kafah tentang ekonomi Islam. Jadi saya tidak ragu untuk menyarankan Anda semua untuk bisa bergabung dengan Hamfara menjadi ahli ekonomi Islam. Dan bukan hanya ahli, tetapi dia adalah orang yang akan memperjuangkan tegaknya kembali sistem ekonomi Islam di muka bumi ini. Jadi ditunggu di Hamfara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai pengusaha, muamalah dalam hal berusaha atau berbisnis itu juga bagian dari sebuah aktivitas amal yang juga bernilai pahala dan dosa. Maka penting kita untuk mengetahui nilai-nilai dari setiap aktivitas, khususnya muamalah di dalam berusaha. Nah, ST Hanfara ini punya core yang berbeda dengan sekolah tinggi ekonomi yang lain, di mana mereka mengajarkan secara mendasar tentang praktek-praktek muamalah sesuai dengan nilai-nilai Islam. Jadi buat teman-teman, buat adik-adik yang ingin mengetahui berbisnis dengan cara Islam, bermuamalah dengan cara Islam, maka ST Hanfara adalah pilihan terbaik saat ini untuk mewujudkan itu semua. Afwaminkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik tadi sudah kita saksikan jeda pariwara. Ya, insya Allah kita akan memasuki sesi Q&A. Ini sudah ada pertanyaan-pertanyaan masuk. Ya, boleh juga Bapak Ibu sekalian, Kakak juga untuk bisa langsung memberikan pertanyaan melalui chat ataupun nanti bisa melalui on mic. Baik Mas Giri, apakah sudah siap sesi Q&A? Ya, silakan. Oke, siap. Ini ada pertanyaan pertama dari Kak Lini Maluku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau tanya, bagaimana mengatur keuangan di zaman hidup kapitalis yang semakin sulit? Oke, boleh dijawab aja langsung, Mas. Oke, bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana cara keuangan dalam sebenarnya ya ketika misal kita berada dalam kondisi sekarang, yang pertama ya kita harus, yang pertama adalah ya nggak bisa gimana-gimana ya, maksudnya kondisinya sekarang gini gitu. Nah terus bagaimana, pertanyaannya adalah bagaimana cara kita ngaturnya kan gitu ya. Nah sebenarnya yang pertama dilakukan adalah yang tadi itu saya katakan bahwasanya kalau kita ngomongin ngatur keuangan, ini mungkin maksudnya adalah cash flow bulanan gitu ya. Maka yang pertama harus kita perhatikan adalah, kita tahu nggak sih sebenarnya seberapa besar kebutuhan kita setiap bulan.
Karena kebanyakan dari kita tuh nggak ngerti dan nggak paham berapa besar kebutuhan kita setiap bulan. Gitu ya. Kalau misalkan di dalam sebuah bisnis, teman-teman punya bisnis, punya usaha, teman-teman bisa nulis tuh, bisa bikin berapa sih fixed cost bisnis saya setiap bulan. Ya, misalkan kalau misalnya punya warung pecel lele gitu ya, di pinggir jalan punya pecel lele, berapa sih fixed cost-nya gitu ya. Misal saya punya karyawan 3, masing-masing misalkan dibayar 1,5 juta, berarti 4,5 juta. Saya harus bayar sewa 500.000, berarti 500.000 tambah 4,5, 5 juta. Terus saya butuh modal untuk saya putar setiap harinya, misalkan 500.000 gitu ya. Maka berapa tuh modalnya? 5 juta, 5,5 juta. Gitu ya. Itu ketahuan tuh angkanya. Bayar listrik, bayar lain dan lain-lain gitu ya. Itu ketahuan angkanya. Misalkan, oh ternyata saya butuh setiap bulan minimal 10 juta rupiah untuk saya bisa menjalankan bisnis saya. Kan begitu? Bisa ngomong, kalau kita ngomongin bisnis, kita ngomong usaha. Kenapa nggak itu kita lakukan, kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari? Gitu ya. Pertanyaannya, teman-teman tahu nggak berapa besar kebutuhan teman-teman? Untuk apa? Untuk kebutuhan. Yang pertama, untuk bayar listrik. Pernah dicatat nggak bayar listriknya berapa setiap bulan? Yang kedua, misalkan untuk beli kuota handphone atau misalkan bayar wifi di rumah. Pernah nggak ditulis berapa? Yang ketiga, untuk belanja kebutuhan rumah. Ada kebutuhan makan, gitu ya, untuk food and beverage, makan, beli beras, beli telur yang sekarang harganya wow naik banget ya, gitu. Beli ayam misalkan, beli ikan dan seterusnya, gitu ya. Pernah nggak ditulis kondisi begitu? Atau misalkan pernah nggak dikelola? Misalkan 1 bulan gitu ya, saya mau kelola budget rumah itu setiap bulan makan daging ayam itu sebulan 8 kali deh. Berarti seminggu kita paling 2 kali makan daging ayam. Sisanya dari mana proteinnya? Misalkan, oh dari telur deh. Dari mana lagi misalkan? Dari ikan deh. Nah itu kan semua bisa diterjemahkan dalam nominal gitu ya. Nah itu semua dicatat dulu berapa besarannya, kebutuhan berapa setiap bulan, maka itulah yang seharusnya dikelola sama kita. Kalau misalkan dapat lebih, maka artinya apa? Artinya ketika dapat lebih, maka yang lebih itu bisa kita alihkan ke dalam bentuk yang lain. Kita bisa kelola tadi, kita bisa kembangkan tadi, gitu ya, atau kita bisa distribusikan ke tempat yang lain. Gitu. Jadi kurang lebih gitu. Jadi perhatikan dulu, pastikan dulu kita tahu berapa fixed cost bulanan kita setiap bulannya. Nah, dari situ kita bisa memulai kira-kira kondisinya bagaimana harus kita kelola selanjutnya. Kurang lebih begitu ya. Iya, baik. Ini pertanyaan dari Kak Nini Maluku luar biasa ya. Masya Allah, bisa seperti banyak menjawab asumsi-asumsi ya dari Bapak Ibu Kakak sekalian. Nah, ini ada pertanyaan-pertanyaan lagi yang masuk. Ini Mas, ini dari Bapak Nuryadi, Masya Allah ilmunya bagus banget. Masya Allah, ya. Alhamdulillah, Barakallah. Ini dari Ibu Aisyah. Sekarang sedang tren remote work. Bagaimana pandangan pembicara? Oke, work from home ya Bu ya. Nah, work from home sebenarnya itu sudah dialami oleh teman-teman yang bekerja tapi tidak punya kantor, tapi kantornya di rumah gitu ya. Misalkan contoh freelancer design atau misalkan pegiat internet marketers gitu ya. Itu sebenarnya ya emang kerjanya di rumah. Cuma ketika pandemi kemarin orang dalam tanda kutip dipaksa buat bekerja di rumah. Oke. Pertanyaannya pandangan dari sudut apa? Kalau dari sudut keuangan ini bisa jadi kalau yang tadinya harus kerja di kantor, terus tiba-tiba kerja di rumah, itu bisa jadi 2 hal. Yang pertama, dia bisa mengurangi pengeluaran, atau bahkan yang kedua, bahkan dia bisa meningkatkan pengeluaran. Loh kok bisa? Nah gini, kalau mengurangi pengeluaran adalah misalkan yang pasti akan terpotong gitu ya, terreduce adalah yang pertama adalah transportasi. Ya, kalau transportasi yang tadinya misalkan kerja kalau di Jogja sih kemana-mana insya Allah deket ya. Kalau misalkan di Jakarta aja, di Jakarta kan biasanya orang yang bekerja di tengah kota Jakarta tinggalnya jarang yang di tengah Jakarta. Biasanya di tengahnya Jakarta Pusat, dia paling tinggalnya di Jakarta Timur atau bahkan mungkin di Bekasi dan seterusnya. Biasanya begitu. Nah, itu setiap hari pasti mengeluarkan uang untuk transportasi. Entah itu dia beli bensin, entah dia bayar transportasi umum, atau misalkan bahkan bayar tol, parkir, dan seterusnya. Nah, ketika kerja di rumah, otomatis poin ini hilang. Ya, transportasi hilang. Kenapa? Karena sepenuhnya dia ada di rumah. Gitu. Tapi bisa jadi ada lagi pengeluaran yang lain. Apa itu? Misalkan ternyata biaya wifi-nya meningkat.
atau biaya listriknya meningkat. Yang tadinya di rumah itu kalau jam kerja nggak pernah dipakai banyak, tapi ternyata kalau kerja di rumah AC-nya jadi nambah banyak tuh pakainya. Biasanya dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore, jam 5 sore nggak pernah pakai AC karena orang kerja di luar. Tapi ketika di rumah otomatis bayar AC kan gitu ya. Itu berarti listrik jadi naik. WiFi juga demikian. Misalkan yang tadinya mungkin untuk hari-hari saja itu cukup, tapi ketika kerja di rumah butuh kuota yang lebih besar gitu ya, sehingga apa, sehingga biaya jadi lebih tinggi. Jadi ini ada dua sudut gitu ya. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Balik lagi sama, kita harus duduk dulu, ngecek dulu gimana kondisinya sebenarnya gitu ya. Dan kita harus paham betul poin-poin yang memang krusial sekali gitu. Kadang-kadang yang lain juga kalau misalkan di rumah, selain dari biaya yang tidak terduga tadi, listrik dan lain-lain, ada juga biaya pengeluaran untuk makan jadi lebih tinggi. Kenapa? Karena ngerasa di rumah gitu ya, terus pakai apa? Pakai segala macam online ya, GoFood, ShopeeFood dan lain-lain. Ngerasa ya udahlah tinggal pencet-pencet aja, datang, malas ngapa-ngapain dan seterusnya. Akhirnya biayanya jadi lebih tinggi daripada harus kalau kerja di luar gitu ya. Jadi ada dua sudut pandang, kita harus menyikapinya harus bijak juga. Mungkin begitu Bu ya. Semoga menjawab. Oke, itu tadi bagaimana pandangan narasumber terkait work from home ya, atau work from anywhere, jangan-jangan ini kan sekarang lebih marak ya, Mas. Ya. Bagaimana pengeluaran dan dari sudut pandang keuangan itu bisa pengeluarannya banyak atau bahkan pengeluarannya sedikit. Ya baik, ini pertanyaan selanjutnya nih dari Bapak Nuryadi. Ya. Bapak Nuryadi bertanya, bagaimana memberi solusi saudara-saudara kita yang sudah terjerat hutang riba, bank pinjol dan lain-lain. Jazakallah khairan. Oke. Nah, begini. Ini nggak semua, tapi ada beberapa orang yang ketika memiliki kondisi terjerat hutang, gitu ya, itu di kepala mereka adalah solusinya bagaimana caranya saya bisa melunasi dengan cepat. Gitu. Ketika misalnya kita aja diskusi tapi tidak menemukan duitnya dari mana keluarnya, maka ada orang yang mengatakan percuma saya diskusi gitu, karena kamu nggak bisa ngasih jawaban saya bagaimana rupiah itu didapatkan gitu. Tapi sebenarnya gitu ya, saya belajar dari guru-guru saya, termasuk dari Pak El Chandra, itu banyak sekali saya diskusi dengan beliau. Itu ketika orang terjerat dengan riba khususnya gitu ya, yang harus didudukan adalah orangnya harus mengerti dan paham dulu bahwasanya yang pertama, kondisi dia dengan riba itu sebuah kondisi yang bukan baik-baik saja. Artinya apa? Artinya hubungan dia sama Allah itu sedang tidak baik-baik saja. Ya. Bahwa riba itu adalah sebuah dosa yang besar. Ya. Maka didudukan dulu posisi itunya. Nah, posisi keduanya adalah dengan apa? Ya dengan bertobat dulu sama Allah, minta ampun sama Allah. Terus berjanji, berazam bahwasanya ingin menghentikan riba, gitu ya, tidak melanjutkan lagi dan berikhtiar semaksimal mungkin untuk menyelesaikan. Satu dan dua dan orang-orang lainnya berbeda jawabannya. Ada yang dikasih jawaban cepat sama Allah, dalam waktu kurang 1 tahun bisa selesai. Ada yang bertahun-tahun nggak selesai-selesai, gitu ya. Ada juga. Tapi yang harus dipahami di awal adalah bahwasanya itu dulu, sadar dulu, riba adalah dosa, gitu ya. Itu saya minta maaf sama Allah, minta bagaimana jalan keluarnya. Nah, kebanyakan orang-orang yang sudah terjerat ketika mau diomongin kayak gini, dia udah nolak duluan. Gitu ya. Nah, nggak ada hubungannya itu, gimana cara dapat duit? Gitu. Nah, sulit. Kalau udah begitu udah sulit. Pasti tujuannya adalah gimana cara dapat duit cepat. Nah, maka yang bisa dikasih saran adalah ingatkan dulu kondisinya dia, gitu ya, bahwa dia sedang tidak baik-baik saja hubungannya sama Allah, minta itu dulu, maka sebaik-baik jawaban itu dari Allah. Bisa jadi dari manapun kuncinya itu kita nggak sedang ngapa-ngapain atau kita sedang berusaha biasa aja, ikhtiar biasa aja, ternyata Allah kasih jawaban dari tempat lain untuk menyelesaikan riba-riba ini. Allah wa'ala, kita nggak pernah tahu, gitu ya. Tapi harus dudukan dulu itu. Tapi kalau misalkan orang yang nggak mau membahas tentang hal ini, tapi ujung-ujungnya adalah, terus gimana caranya pokoknya dapat duit cepat, gitu ya. Nah itu sulit untuk diskusi biasanya. Gitu. Itu pengalaman kami sih begitu kondisi. Tapi kalau misalkan dari awal udah mau, maka dia akan berikhtiar pelan-pelan. Salah satu ikhtiarnya adalah apa? Dengan memberitahu lembaga-lembaga yang mungkin berurusan dengan itu, gitu ya. Kalau misalkan pinjol, nah ini pinjol memang agak sulit. Efeknya apa? Efeknya biasanya dipermalukan oleh
lembaga tersebut gitu ya. Jadi di WhatsApp semua orang secara random mengancam-ngancam dan seterusnya. Kalau ada yang begitu ya kita sampaikan gitu ya. Mohon maaf apabila terganggu. Memang kemarin saya sedang dalam kondisi ini, kondisinya demikian. Tapi untuk kedepannya saya berazam untuk menyelesaikannya dan seterusnya. Saya mohon maaf apabila terganggu dan seterusnya. Nah itu salah satu jalan yang paling baik gitu, untuk dijalankan dengan kepala dingin, hati yang dingin dulu, minta sama Allah gitu. Karena kalau enggak, cari jalan cepat juga, ruwet aja, nggak bakal ketemu juga. Gitu ya. Nanti kalau ketemu sama orang yang ngasih jawaban, jawabannya ruwet lagi nanti. Biasanya begitu. Ini pengalaman sih. Pengalaman teman-teman, pengalaman sendiri dulu juga ya, gitu juga pernah hal gitu ya. Mungkin gitu Pak, mungkin semoga bisa dijawab. Masya Allah, ini luar biasa gitu, pertanyaan dan jawaban yang betul-betul dibutuhkan banyak orang nih sebetulnya Mas. Karena kan riba tuh betul kayak tidak terlihat ya, sehingga kita kayaknya kalau misalkan baru paham gitu ya, terus tantangannya berat gitu, maka jalannya juga harus yang tadi Mas Kiri sampaikan gitu, pelan-pelan, maksimal, tapi juga tetap karena ini menjadi indikasi bahwa hubungan kita tidak baik sama Allah, maka harus diperbaiki. Oke, ini banyak sekali nih Mas pertanyaan yang masuk ini. Ada Iya, ada dua dari kolom chat dan ada yang raise hand satu. nice ya. Ya. Nah, ini mau yang mana dulu nih? Pak? Oh, silakan, saya ikut aja. Oke, mungkin satu pertanyaan. Sebelum ini nanti akan ditutup dan menjadi closing statement. Saya sebetulnya agak kebingungan juga nih, yang mana mungkin dari Ibu Neti dulu, ya boleh. Atau yang lain juga, ini sebenarnya pertanyaan-pertanyaan bagus sekali, gitu. Tapi sayang sekali kita sebetulnya sudah di penghujung acara, ya. Begitu. Ya baik, boleh dari Ibu Neti yang sudah raise hand. Silakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz untuk kesempatannya. Saya mau tanya Ustaz terkait dengan, maaf saya tidak on kamera Ustaz, terkait dengan ini apa sih, manajemen keuangan, seperti contoh kasusnya itu warung sembako kecil-kecilan, di mana kemudian dananya atau kapitalnya itu sedikit, jadi itu memprioritaskan yang menjadi kebutuhan pokok. Namun kemudian karena demand-nya atau permintaannya bertambah, itu kemudian ada inisiatif untuk menambah, tapi tadi kapitalnya belum mencukupi atau keuntungannya belum maksimal untuk menambah. Tadi terkait dengan demand yang meningkat. Itu yang pertama Ustaz. Maaf, yang kedua, ada nggak sih kemungkinan usaha-usaha simpan pinjam mikro atau kecil seperti koperasi? Kebetulan saya pernah dulu terlibat beberapa tahun yang lalu, tapi kemudian resign setelah tahu ada unsur riba di dalamnya. Ada nggak sih kemungkinan untuk menjadi syariah ya? Karena inti dari kegiatan simpan pinjam di koperasi itu katanya untuk membantu anggotanya meringankan kesulitan mereka dengan memberikan bunga yang sangat-sangat kecil. Tapi tetap saja ternyata itu adalah ada unsur ribawi. Ada nggak kemungkinan, dan bagaimana memanage pola bisnis atau usaha di bidang simpan pinjam? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Neti di kota mana Ibu? Saya dari Sulawesi Tenggara, Kota Bau-Bau, Ustaz. Tapi sekarang studi di Jogja. Oke, studi Jogja, baik. Terima kasih. Oke, yang pertama ya tentang bisnis retail, jatuhnya sembako begitu ya. Nah, teman-teman, bisnis retail itu agak tricky. Maksudnya agak tricky gimana? Banyak teman-teman yang saya temui di luaran sana gitu ya, ketika menjadi seorang UMKM, bisnisnya retail, poin pertama yang tidak dilakukan adalah dalam hal stok, gitu ya. Dalam hal stok. Jadi dari awal sebenarnya dia tidak mengetahui gitu ya. Mungkin dari awal tahu nih berapa jumlah modal yang dikeluarkan. Gitu. Misal saya bikin modal ini kecil-kecilan Mas, mulai dari 1 juta atau mulai dari 5 juta rupiah nih, ya lumayan lah ada bahan seperti ini gitu. Nah pertanyaan berikutnya adalah dari modal yang tadi dikonversi ke dalam bentuk barang. Gitu ya, pernah nggak dicatat berapa jumlahnya? Misal beras sekian kilo, mereknya apa aja, dalam bentuk kemasan apa aja, tercatat secara stokis. Gitu. Gula
berapa dan segala macam. Terus kopi dan seterusnya. Apalagi ketika sembako. Sembako tuh barangnya lebih dari 10 item, bahkan bisa ratusan item di dalamnya. Nah, kebanyakan teman-teman itu pengelolaannya jadi pengelolaan warung. Gitu ya. Pengelolaan warung. Sehingga apa? Sehingga keuntungannya sebenarnya kalau misalkan dia tidak dicatat saja, itu bisa berkembang, apalagi kalau dicatat. Pengelolaan warung tuh maksudnya gimana? Contoh begini. Misal tadi saya punya warung sembako gitu ya. Terus ada yang datang untuk beli. Misalkan belinya gula gitu. Mas, beli gula berapa? Beli gula 1 kilo. 1 kilo berapa mas? 10.000. Nah, ternyata uangnya 100.000. Oke, berarti saya kembalikan berapa? 90.000 begitu ya. 90.000. Nah, 100.000-nya saya masukin kantong kiri. 100.000 masuk kantong kiri. Nah, jeda 15 menit ada tukang bakso lewat, ting 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 gitu ya. Tukang bakso lewat, terus dari dalam rumah bilang, "Mas, beliin bakso dong." gitu. Ya udah, panggil, beli bakso. Bakso beli. Berapa? 3 mangkok. 1 mangkoknya berapa? 10.000 mas. Ya udah, beli 3 mangkok jadi berapa? 30.000. Uang yang saya keluarin dari mana? Dari uang 100.000 dari kantong kiri yang tadi. Saya keluarin buat bayar bakso. Padahal 100.000 itu adalah haknya, bukan hak saya, bukan hak yang buat beli bakso tadi, tapi haknya siapa? Ada hak buat modal. Yang gula tadi modalnya berapa? Kan gitu. Ada hak buat apa? Buat biaya operasional lain atau disebutnya dengan OPEX begitu ya. Ada buat bayar sewa, bayar listrik, dan apa dan seterusnya. Tercatat nggak itu? Dibagi nggak itu? Kalau pakai manajemen warung, ya berarti kalau datang 100, keluarnya bisa 200 dan seterusnya. Itu pakai manajemen warung. Jadi tidak tercatat. Sehingga apa? Sehingga kalau kita mau mengembangkan, jadinya sulit nih yang mau dikembangkan yang bagian mana? Apakah memang betul harus dikeluarkan modal, gelontor modal lagi? Ketika iya, barang apa ya yang harusnya dinaikkan kalau nggak ada datanya? Apakah hanya pakai kira-kira aja? Kira-kira di tempat sini butuh kopi deh. Udah aku kulaan kopi deh. Gitu. Atau kira-kira di tempat sini kayak butuh beras mereknya ABC misalnya gitu. Jadi deh aku stok beras ABC. Apakah kayak gitu? Gitu ya. Nah, kalau ingin dinaikkan scale-nya gitu atau dinaikkan levelnya, maka itu semua harus tercatat dan semua berdasarkan data. Sehingga kita tahu ketika kita mau menambahkan modal gitu ya, maka modal ini digunakan untuk apa? Kebutuhannya untuk apa? Kalau misalkan enggak, berarti ya sudah nambah saja terus ya udah berputarnya begitu saja. Atau yang kedua, kalau mereka sudah tahu kebutuhannya apa, sudah banyak permintaan begitu ya, tapi modalnya kurang. Mungkin bisa dilakukan ini saya belum tahu betul ya, tapi mungkin bisa dicoba gitu ya. Dilakukan model PO misalkan begitu ya. Bisa PO atau misalkan apa? Model belanjanya adalah belanja mingguan gitu ya. Kita tawarkan kepada customer udah langganan, belanja mingguan gitu, apa aja yang dibeli, sudah tercatat biasanya belanjanya itu gitu ya. Nah, nanti mungkin bisa dibayarkan. Nanti kita bayar suppliernya setelah dibayarkan dari customer. Bisa nggak sama supplier diminta kayak gitu? Bisa nggak? Kalau bisa, itu mungkin bisa dilakukan. Ya, itu jawaban yang pertama. Semoga bisa menjawab, Bu Neti. Nah, yang kedua, poin kedua adalah bisa nggak sih lembaga keuangan itu menjadi syariah, gitu ya? Jawabannya ya mungkin. Di Jogja ada namanya Trust Solusi Syariah, gitu ya. Lokasinya ada di Jalan Kalimantan, di Jalan Kaliurang, masuk gang gitu ya. Jalan Kalimantan, KM 5, KM 6, terus sebelah kiri nanti masuk gang di Jalan Kalimantan. Nah, ada Bu, gitu. Di situ ada Pak Al Chandra sebagai founder dan juga GM-nya. Beliau adalah guru saya juga dan beberapa rekan-rekan yang ada di sana itu semuanya ex-bank, profesional perbankan dan industri keuangan. Jadi semuanya punya pengalaman di industri keuangan, lalu membentuk sebuah lembaga edukasi dan juga praktek bagaimana menjalankan lembaga keuangan dengan cara syariah. Bisa insya Allah. Ada. Di Jogja ada. Terus bagaimana koperasi itu dijalankan secara syariah? Kalau bentuknya masih koperasi, kalau akad-akadnya masih akad-akad koperasi, kayaknya belum bisa. Kenapa? Karena yang kita kritisi itu adalah bagaimana fakta transaksi yang ada di dalamnya, bagaimana akad-akadnya bekerja di dalamnya. Gitu. Kalau misalkan akadnya sudah sesuai gitu ya, fakta transaksinya juga sesuai dengan syariat, insya Allah bisa gitu ya, namanya tinggal diganti. Tapi kalau misalkan enggak, hanya ganti nama aja, koperasi syariah gitu ya, asuransi syariah,
pasar modal syariah dan seterusnya, pokoknya ada syariahnya terus stempel halal. Nah, itu perlu kita kritisi lagi bagaimana transaksi di dalam. Gitu Bu Neti ya, kalau halal. Ustaz, terima kasih. Sama-sama, Bapak. Masya Allah, ini luar biasa, Ge. Sudah terjawab, Alhamdulillah. Ini tapi mohon maaf sekali dari Bapak Edi dan Ibu Siti yang bertanya dalam kolom chat, karena kita sudah di penghujung akhir gitu dan sudah lewat malah. Ini mungkin bisa bertanya secara person japri mungkin ya kalau membutuhkan sekali kepada Mas Giri dan insya Allah ya Mas Giri akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu. Kemudian ini menjadi pertanyaan terakhir ya sebelum kita tutup acara. Mungkin ada closing statement dulu, Mas. Silakan. Oke, closing statement-nya apa ya? Sudah panjang lebar. Oke, mungkin gini aja ya. Eh, satu hal yang sering saya sampaikan adalah ingat bahwasanya semua itu akan diminta pertanggungjawaban sama Allah. Semua, gitu. Termasuk perkara muamalah, termasuk perkara harta, gitu. Maka tadi pertanyaannya, kapan kita saat belajar muamalah yang tepat? Pada saat mayis. Kalau kita sudah lewat, berarti kapan belajarnya? Mulai dari sekarang. Yuk sama-sama kita belajar bagaimana cara Islam itu mengatur keuangan, dan tidak hanya itu, kita juga harus mulai dari sekarang itu tahu betul mana porsi-porsi kebutuhan kita, mana porsi-porsi yang bukan milik kita, dan mana porsi-porsi halal dan haramnya. Tidak hanya manfaat-manfaat saja kita dapat, tapi kita harus tahu betul mana halal dan haram. Agar apa? Agar kita nggak cuma selamat di dunia aja, karena tujuan kita pengen selamat di akhirat, gitu ya. Nggak dihisab banyak, bisa masuk surga bahkan tanpa hisab, insya Allah. Amin. Gitu aja, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kalau mau kontak saya bisa ada di kolom chat, saya tulis di nomor tersebut, dan juga bisa DM di sosial media saya di Beruang Halal atau di Gitus Bandar. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ini kita yang jazakallah khairan sekali kepada Mas Giri sudah berkenan hadir pada taklim online malam ini. Kita doakan semua pada Mas Giri semoga selalu diberikan kesehatan, kemudahan, kelancaran dan lancaran rezeki dan juga kelimpahan berkah karena sudah berbagi ilmu yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Jazakallah khairan sekali lagi Mas. Ya. Jazakillah Ustaz. Kita tutup bersama-sama dengan membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Bapak Ibu sekalian. Kita berjumpa kembali di taklim selanjutnya insya Allah di Tarhib Ramadan nanti ada Ustadz Hafiz Abdurrahman. Oke. Ya, izin lah ya, mohon maaf. Ya, saya tutup Ya. Ya, izin keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.